Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Radingga. Kami dari Hima Kopi mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk membagikan pengalaman dalam kegiatan sharing profesi session ini. Yang mana kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum yang ingin terjun ke dunia profesi hukum. Baik, yang pertama-tama mungkin Pak Radingga bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Radingga Dustiana. Saat ini bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Masamba di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupatennya Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu saja ya? Atau apa lagi? Mungkin bisa dijelaskan Pak persiapannya sebelum menjadi seorang hakim Pak, apa saja yang perlu dilalui, tahapannya seperti apa Pak? Kalau persiapan untuk jadi seorang hakim dulu waktu ini saya cerita langsung pengalaman saya ya sejak saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu tahun 2016. Nah, pada waktu itu sekitar ada waktu 1 tahun itu dan pembukaan Mahkamah Agung itu membuka formasi calon pegawai negeri sipil, calon hakim itu tahun 2017. Seingat saya itu dulu bulan Juli 2017. Nah, pada waktu itu saya gabung dan mendaftarkan diri dan alhamdulillah untuk ada pengumuman tahun 2000, bulan November tahun 2017 itu pengumuman dan diterima untuk penempatan pertama di Pengadilan Negeri Masamba. Nah, seperti itu. Tahun 2017 mulai saya 2018 bulan Maret itu mulai menjalankan tugas ya, SPMT-nya bulan Maret. Waktu itu masih CPNS dan melaksanakan proses-proses latsar, latihan dasar untuk CPNS-nya, dan kemudian diangkat PNS itu tahun 2018 ketika saya sedang menjalankan program pendidikan calon hakim. Kebetulan waktu itu program pendidikan calon hakim saya itu saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Blora di Jawa Tengah. Nah, karena mekanismenya pada waktu itu on campus dan off campus, istilahnya apa? Kita mendapatkan pendidikan dan pelatihan itu secara langsung di Megamendung, di Bogor, di Balitbang Diklat Kumdil, maksudnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, ini Pusdiklatnya di Mahkamah Agung itu. Kemudian proses magangnya, proses untuk menjadi asisten hakimnya itu di Pengadilan Negeri Blora. Kita belajar untuk di lapangannya berada di Pengadilan Negeri Blora itu selama hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih, dan akhirnya dilantik tahun 2020 kembali di Pengadilan Negeri Masamba sampai dengan saat ini. Jadi ini terhitung sudah sekitar 2 tahun saya sudah berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Masamba seperti itu. Kan sebelum menjadi hakim kan daftar PNS kemudian daftar calon hakim, mungkin bisa dibagikan Pak kayak tes-tesnya itu seperti apa Pak, tes CPNS kemudian tes calon hakim seperti apa? Jadi gini, untuk penerimaan calon hakim sendiri masih menggunakan mekanisme CPNS. Jadi kita menggunakan mekanisme ikut dengan ASN pada umumnya. Kita sebagai ASN, jadi kita tunduk pada undang-undang ASN itu, dan perekrutannya pun seperti ASN pada umumnya, terutama di PNS seperti itu. Jadi di sana ada 3 tahap pada waktu itu ya, ketika saya ya. Jadi kalau waktu 2017 itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada 2 tahap, maksudnya dua tahap utama. Yang pertama itu adalah tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Itu di sana menggunakan full mekanisme CAT seperti PNS pada umumnya, computer assisted test. Jadi semua berbasis komputer, kita bisa langsung melihat hasilnya itu ketika kita keluar, kita mengklik finish, itu udah keluar semua hasilnya. Kita udah memenuhi passing grade apa enggak seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pengalaman pada waktu itu ada beberapa formasi. Yang pertama itu formasi dari lulusan cum laude, kemudian lulusan yang formasi umum, dan juga ada formasi Papua, dan juga ada yang dari difabel seperti itu. Nah, pada waktu itu setelah dinyatakan lolos
seleksi kompetensi dasar karena formasi umumnya adalah mekanisme perankingan. Diambil berapa dulu saya lupa untuk angka pastinya, tapi yang jelas setelah proses SKD itu ada SKB. Itu untuk bidangnya, bidang hukum. Dan di bidang hukum itu ada beberapa juga tahapannya. Ada wawancara, kemudian ada psikotes, dan juga yang terakhir itu ada untuk tes kemampuan bidang hukum. Kemampuan bidang hukum itu juga berbasis komputer juga, kita bisa melihat secara langsung untuk hasilnya pada waktu itu juga. Itu saja sih sampai akhirnya dinyatakan lulus bulan November 2017. Nah, itu lulusnya masih lulus CPNS, calon pegawai negeri sipil untuk calon hakim. Nah, untuk jadi calon hakimnya sendiri, untuk menjadi hakimnya sendiri itu ada beberapa tahap. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus melaksanakan PPC, pendidikan pelatihan calon hakim. Nah, ini sebenarnya berbeda juga dengan yang penerimaan tahun 2021 yang lalu, karena memang ada Perma yang baru, Perma nomor 1 2021 untuk penerimaan calon hakim itu berbeda, sedikit berbeda dengan waktu saya tahun 2017. Perbedaannya di sini adalah kalau dulu memang penerimaan di awal itu penerimaannya adalah penerimaan calon hakim dan langsung kita bisa memilih hakim peradilan umum kah atau peradilan agama kah atau peradilan tata usaha negara. Nah, sebenarnya kalau hakim militer pun ada tapi mekanisme sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang tahun 2021 mereka adalah penerimaannya CPNS analis perkara peradilan. Di situ ada ketentuan untuk menjadi calon hakim. Kalau dulu kan hanya sebatas lulus pendidikan calon hakim seperti itu. Kalau sekarang calon hakim adalah dari PNS, pegawai negeri sipil yang menduduki formasi jabatan analis perkara peradilan. Jadi penerimaannya terlebih dahulu adalah analis perkara peradilan terlebih dahulu seperti itu. Baru bisa nanti untuk menjadi CPNS. Itu sedikit perbedaannya di situ. Tapi dampaknya nanti mungkin ini agak keluar dari topik yang kita bicarakan ya, kenapa kok ada perbedaan itu nanti bisa kita sampaikan mungkin di kesempatan yang lain. Tapi yang jelas intinya untuk menjadi seorang calon hakim pada dasarnya kita harus ikut seleksi CPNS terlebih dahulu karena memang undang-undangnya kita masih mengikuti undang-undang untuk menjadi ASN. Kemudian baru kita harus dinyatakan lolos dan telah lulus pendidikan dan pelatihan calon hakim. Kan tahapan sebelum menjadi seorang hakim kan panjang bisa dibilang. Bisa dianu nggak? Apa namanya? Alasan mengapa ingin jadi seorang hakim? Kalau alasan saya secara pribadi ya untuk jadi seorang hakim ya, itu saya minat menjadi seorang hakim itu awalnya itu memang pertama ya karena saya sarjana hukum. Saya sarjana hukum. Sarjana hukum otomatis lapangan pekerjaan yang bisa saya ambil otomatis salah satunya di bidang hukum. Dan yang kedua itu memang kalau dari keminatan, saya itu sangat berminat untuk istilahnya mempelajari hal-hal yang baru, budaya-budaya yang baru, kemudian kultur masyarakat yang baru. Nah, sebenarnya saya dulu ngambil fakultas hukum dan itu proyeksinya cita-cita saya itu pengen menjadi diplomat atau seorang peneliti. Diplomat otomatis seperti kita tahu itu kan dia pasti mempelajari budaya-budaya negara-negara tertentu gitu kan. Itu kan soalnya waktu itu saya pernah waktu SMA itu mendapatkan kesempatan untuk jadi salah satu siswa pertukaran pelajar di Amerika selama 1 tahun. Nah, dari situ mungkin istilahnya konstruksi awal saya sehingga saya kok ingin menjadi seorang diplomat dan ingin mempelajari hal yang baru. Padahal saya dulu jurusannya adalah IPA. IPA banyak yang bilang saya murtad seperti itu. Murtad istilahnya dalam artian murtad untuk kejurusannya IPA tapi ngambil di bidang hukum. Nah itu ini semacam plesetannya seperti itu ya. Tapi saya nggak merasa menyesal juga dan alhamdulillah bisa catch up dengan pengetahuan di bidang sosial ini dan akhirnya tapi seiring perkembangan seiring perkembangan dan pengalaman dan juga istilahnya proses belajar di Fakultas Hukum Brawijaya, terutama pada waktu itu saya bergabung di beberapa instansi, maksudnya berbagai lembaga otonom ya waktu itu ya.
salah satunya di FKPH, dan juga pernah menjadi Himakopi tahun 2015 sebagai ketua Himakopi pada waktu itu. Dan memang selama 3 tahun 8 bulan saya belajar di Fakultas Hukum Brawijaya itu banyak, istilahnya apa ya, banyak berdiskusi dan juga menulis, ikut-ikut kompetisi itu berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, disitulah saya mulai tertarik sebenarnya mungkin kok lebih suka lagi, ada tantangan terlebih ya, yang saya pengen profesi yang awalnya hanya di bidang hukum dan kemudian saya juga pengen belajar budaya, tapi ternyata saya pengen juga untuk yang di bidang penegakan hukum seperti itu, di bidang peradilan secara langsung. Dan kebetulan saya lulus 2016. Ini pengalaman pekerja saya. Dulu pernah ikut juga jadi asisten peneliti di Persada Brawijaya, Pusat Pengembangan Riset Peradilan Pidana ya. Tambah lagi keminatan di bidang peradilan itu semakin tinggi waktu itu. Nah, kebetulan tahun 2017 akhirnya ada kesempatan untuk daftar di Mahkamah Agung setelah, kalau tidak salah terakhir untuk dibuka calon hakim itu di Mahkamah Agung itu sudah lebih dari 7 tahun, sejak tahun 2017 itu. Seperti itu. Dan itu baru bukaan besar-besaran karena kebutuhan hakim sangat tinggi, dan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk lolos di situ. Nah, dan sekarang bersyukur bisa sesuai dengan passion tadi. Pertama, saya sarjana hukum, otomatis kita belajar tentang hukum, kita profesinya di bidang hukum. Dan yang kedua, secara kebudayaan pasti hakim itu harus bersedia untuk ditempatkan di mana saja, di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini pasti kultur dan budayanya beragam. Dan itu saya senang untuk berada di situ. Dan yang ketiga, di bidang penegakan hukum tadi. Seperti itu. Kalau kenapa kok dulu saya memilih profesi sebagai hakim, bukan memilih sih, karena memang istilahnya waktu juga yang menciptakan ini, dan alhamdulillah juga mungkin kehendak dari Tuhan, sehingga bisa diberikan amanah dan diberikan kesempatan untuk berjenjang karir di dunia penegak hukum di Mahkamah Agung ini sebagai hakim. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalamannya selama menjadi hakim. Gimana pengalaman? Mungkin menangani kasus-kasus yang bisa dibilang agak susah atau bertemu orang-orang yang hakim. Kalau pengalaman sebagai hakim, karena memang masih minim ya, dan seperti para yang senior dulu, mentor, bahwa hakim itu sebenarnya bukan orang yang dilahirkan, itu bukan. Profesi hakim seperti yang disampaikan oleh pada waktu itu, saya ingat waktu melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon hakim ya, ada materi dari wakil Mahkamah Agung yang sekarang ini menjadi wakil non judicial Pak Sunarto. Beliau mengatakan bahwa hakim itu sebenarnya bukan dilahirkan tapi diciptakan. Dan saya merasa bahwa 2 tahun berpengalaman sebagai hakim ini masih proses penciptaan menjadi hakim, dan selamanya sampai nanti jenjang karirnya sampai tinggi, hakim sampai menjadi mungkin hakim tinggi, kemudian kalau diberi kesempatan lagi menjadi hakim agung atau mungkin jabatan-jabatan tertentu di bidang kehakiman ini, itu semuanya pasti masih berproses, masih berpengalaman, dan masih proses untuk penciptaan itu tadi. Karena kebijaksanaan seorang hakim itu ada jenjangnya seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya selama 2 tahun ini memang saya rasa masih sangat minim, meskipun untuk rasio perkara di Pengadilan Negeri Masaba tergolong tinggi ya untuk penanganan perkara. Saya ngomong untuk penanganan perkara saja, karena memang rasionya lebih tinggi daripada mungkin pengadilan negeri di kelas 2 pada umumnya. Karena seperti ini, saya sampaikan juga, hakim di angkat pertama itu, baik di hakim peradilan umum maupun peradilan agama, itu pertama kali harus ditempatkan di kelas 2 dan lokasinya di luar Jawa, Madura, di luar HIR lah istilahnya. Kalau di hukum perdata itu, di luar hukum acara perdata itu di luar HIR, yang RBG itu harus di kelas 2 terlebih dahulu. Nah, nanti berjenjang, kemudian masuk kelas 1B, dan nah itu panjang lagi nanti untuk jenjang karirnya. Dan untuk
kelas 2 sendiri memang perkaranya memang kenapa kok diklasifikasikan kelas 2 karena memang rasio perkaranya. Dan termasuk Pengadilan Negeri Mas Samba itu termasuk di atas rata-rata lah, di atas rata-rata Pengadilan Negeri Mas Samba, dan tapi saya rasa ini masih sangat minim karena memang itu tadi dibandingkan dengan hakim-hakim yang lebih senior. Kalau masalah penanganan perkara yang menarik ya istilahnya ya, kalau masalah perdata sih, perdata. Karena saya sampaikan tadi, masalah perdata itu pasti masalah tentang sipil, tentang di pidana juga ada sih. Saya tadi ngomong yang keren, maksudnya yang minat saya di bidang budaya itu, ini saya kaitkan dengan tadi keminatan saya di bidang budaya tadi. Karena memang di sini budayanya, waktu itu saya menangani perkara perdata. Saya menjadi ketua majelisnya, dan di situ ada konflik sengketa tanah seperti itu. Nah, apa yang menarik dari sini? Ternyata dari satu kepemilikan itu dan kepemilikan yang lain, mereka ada mekanisme, mereka jadi tidak selamanya orang yang membuka lahan itu di sini ya, kita ngomong di sini, membuka lahan itu bisa memiliki seperti itu. Tidak semua yang membuka lahan, tapi apa? Ada salah satu pihak yang mengklaim bahwa dia memiliki karena dia telah membuka lahan ini. Sementara itu di sisi lain pihak yang satunya, pihak lawannya, dia memiliki karena ada pelimpahan kepemilikan. Maksudnya dia diberikan kesempatan untuk memiliki karena ada dia pernah memiliki kesepakatan dengan pemerintah desa setempat seperti itu. Nah, ternyata apa? Kita gali-gali hukumnya. Kalau masalah hukum berkaitan dengan kepemilikan, siapa yang memiliki tanah, siapa yang memiliki bukti kepemilikan, dia pasti yang lebih menang. Seperti itu kan. Tapi di sini ada sebuah budaya tertentu pada waktu dahulu, karena memang kulturnya, tradisinya masyarakat, mereka membuka lahan itu, dan akhirnya mungkin ini kita pelajari juga di hukum adat ya, di hukum agraria mungkin, orang dulu itu ketika membuka lahan, kemudian menggarap suatu lahan pertanian tertentu, dia itu mekanismenya berpindah-pindah. Nah, dari situlah saya senang melihat tradisi seperti itu yang mungkin berbeda kalau kita berada di Jawa. Saya asli orang Jawa juga. Saya asli orang Jawa, dan di sini berbeda bagaimana mereka kepemilikan seperti itu. Nah, yang uniknya lagi waktu itu penanganan perkara pidana, saya masih sangat baru, mungkin 1 atau 2 bulan setelah dilantik, saya menjadi anggota majelis pada waktu itu. Itu penanganan perkara pidana, ada pengancaman, tindak pidana pengancaman pada waktu itu, dan kepemilikan senjata tajam, karena diawali oleh sengketa tanah yang hampir sama tadi. Dan ternyata saksi itu justru bukan lebih memihak kepada yang secara nyata dia dapat memiliki alas hak tertentu. Karena apa? Ada keyakinan orang yang berani makan tanah langsung, dia ngambil segenggam tanah dari bumi itu, kemudian dimakan, dialah yang kalau secara masyarakat itu dianggap yang berani memiliki seperti itu. Nah, tapi tetap karena dia telah melakukan istilahnya dia membawa senjata tajam tanpa izin juga, dan bukan untuk peruntukan untuk pertanian atau seperti undang-undang darurat itu ya. Jadi tetap kalau kita ngomong masalah pidana, otomatis ada unsur kesalahan di situ kan, dan ada perbuatan juga sudah melakukan pengancaman di sini. Kita tetap seperti itu. Tapi apa? Yang uniknya itulah masyarakat itu bisa membentuk. Karena apa? Karena tradisi itu tadi. Tradisi itu yang pengalaman saya mungkin yang berkesan ya bagi saya ya, terlepas dari masih minim sekali, dan saya yakin nanti ke depannya pasti banyak-banyak pengalaman lagi yang unik-unik lagi ketika nanti ada penempatan berikutnya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang sekarang mungkin hambatan dan tantangannya Pak selama menjadi hakim, seperti yang perkara tadi, hambatan dan tantangannya. Kalau hambatan dan tantangan, lebih ke tadi komitmen, bahwa saya di awal tadi menyampaikan bahwa kita sebagai hakim itu memiliki komitmen untuk bersedia ditempatkan di mana saja. Seperti saya sampaikan tadi, kita bentukkan dengan budaya, pasti
kita pasti susah untuk melakukan adaptasi tertentu dengan budaya masyarakat tertentu. Nah, dan ini juga sempat di sisi lain terkait dengan bagaimana komitmen kita berada ditempatkan tadi, pernah saya temui juga ketika awal kali dilantik, itu berkaitan dengan keluarga. Otomatis mau tidak mau kita harus jauh dari keluarga. Secara langsung kita dilantik dan kaget kan waktu itu, dan baru juga nikah, itu berat banget. Dan akhirnya tantangan terbesarnya adalah setiap bulan itu saya pasti harus mikir, oh bulan depan harus ngambil cuti di mana ya? Karena kita harus seimbang juga secara untuk kepentingan keluarga dan juga untuk kepentingan kita sebagai profesi kita di hakim itu kan kita harus berimbang juga. Nah, katakan seperti ini bulan Mei. Kemudian saya udah ada pikiran itu. Bulan Juni saya mau ambil cuti di hari apa ya? Itu udah ada pikiran. Karena memang mau tidak mau istri jauh juga dari saya. Waktu itu masih belum bisa ikut karena ada tugas juga di Tulungagung. Dia sebagai jaksa, penempatan pertamanya di Jawa Timur seperti itu. Mau tidak mau harus terpisahkan. Tapi alhamdulillah hambatan itu sudah terselesaikan untuk sementara ini. Alhamdulillah istri juga sudah bermutasi untuk mengikuti saya sebagai suami, dan akhirnya dekat kita sama-sama di Sulawesi Selatan. Dan masalah itu tadi, masalah berkaitan dengan komitmen bahwa kita hakim tidak tidak kita harus bersedia di tempat di mana saja, ternyata belum selesai gitu aja. Apa contohnya? Sekarang masalah fasilitas hidup. Saya sampaikan tadi di awal bahwa hakim ditempatkan pertama kali itu di luar Jawa dan di kelas 2. Di kelas 2 dengan rasio perkara itu yang memang sangat sedikit seperti itu ya, masih terbilang sedikit, relatif sedikit. Dan di situ sedikitnya itu bukan gara-gara tidak ada perkara, itu bukan, karena memang masyarakatnya masih sepi seperti itu, tidak terlalu crowded, dan otomatis fasilitas-fasilitas umum pun juga dapat kita katakan untuk tingkatannya pun pasti di bawah rata-rata dari daerah yang sudah terdevelop. Nah, kalau fasilitas umum, fasilitas hiburan itu relatif ya, masalah lifestyle, masalah gaya hidup. Tapi yang kita temui masalah yang belum selesai itu apa contohnya? Sekarang fasilitas kesehatan pasti juga lebih minim daripada yang di daerah-daerah yang sudah istilahnya lebih kota lah seperti itu. Kemudian yang kedua, fasilitas pendidikan untuk anak. Mau tidak mau kita punya anak, kita harus bisa memproyeksikan ini anak nanti pendidikannya bagaimana. Sejak pendidikan dasar lah, atau mungkin nanti pendidikan lanjutan, atau nanti sampai pendidikan tingginya seperti apa, itu menjadi gambaran lah untuk tantangannya seperti apa. Dan atau justru untuk pendidikan lanjutan bagi diri kita sebagai hakim sendiri. Saya masih S1, pastilah kepingin kan, ingin mengupgrade kemampuan dan juga pengetahuan lewat pendidikan lanjutan di magister seperti itu. Nah, sementara peraturan internal dari Mahkamah Agung sendiri itu hanya memperbolehkan kita mengambil sekolah atau mungkin kita melakukan pendidikan lanjutan itu berjarak 60 km dari satuan kerja. Seperti itu. Nah, mau tidak mau, lawang untuk keluar dari Luwu Utara saja itu jaraknya sampai 67 km. Jadi kalau saudara belum 67 km nggak akan dapat kota seperti itu. Yang pasti dan kota itu pun belum tentu ada fakultas hukumnya yang menyediakan jenjang kuliah S2 seperti itu. Apalagi yang sudah pengen berjenjang sebagai doktor seperti itu. Nah, itu mungkin hambatan dan tantangan tertentu. Dan kalau masalah hambatan pada umumnya hakim, kalau kita zaman dulu banyak sekali ya, dan seperti mungkin kesejahteraan, kemudian bagaimana tentang rumah dinasnya, tentang transportasinya, dan alhamdulillah sekarang sudah teradvokasi semua dan sudah ada solusinya. Tapi yang mungkin belum ada solusinya adalah terkait itu, dan itu memang karena kita memang ini kita sadari juga ini kebutuhan kita juga, kita nggak mungkin konflik of interest, kita langsung berada di atau kita menetap di suatu daerah dalam jangka waktu lama, kita minimal mutasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung itu minimal 3 tahun kita bisa mutasi seperti itu, bisa dimutasikan. Nah, bagaimana kalau kita bisa katakanlah anak baru sekolah kelas 1 kita mulai di sini, katakanlah kelas 1 SD, otomatis nanti 3 tahun ke depan dia kelas 3 harus pindah lagi ke tempat yang beradaptasi lagi. Mungkin kita sebagai orang tua bisa lah beradaptasi
dengan kehidupan seperti itu. Bagaimana dengan anak? Nah, itu hambatan juga seperti itu. Mungkin teman-teman nanti yang ingin berprofesi sebagai hakim itu bisa menjadi salah satu konsideritas ya, pertimbangannya bagaimana untuk solve seperti itu. Tapi alhamdulillah juga banyak yang bertahan juga, senior-senior, teman-teman yang anak-anaknya hakim juga bertahan juga, mereka masih bisa, dan bagaimana itu bisa, ya ini memberikan gambaran aja seperti itu. Baik, tadi kan sudah menceritakan pengalamannya Pak Radinga. Mungkin Pak Radinga bisa menjelaskan secara singkat tentang profesi hakim itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Tentang profesi hakim? Ya, tentang profesi hakim. Kalau profesi hakim, saya ngomong dari definisi aja dulu ya. Kalau Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim itu udah terspesifikasi. Hakim adalah hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Baik itu hakim di tingkat pertama, kemudian tingkat banding, atau mungkin hakim kasasi, maksudnya hakim agung, itu yang berada di bawah Mahkamah Agung. Meskipun itu berada di hakim-hakim di pengadilan khusus, contohnya pengadilan tipikor, kemudian yang ada hakim ad hoc, itu masuk klasifikasi hakim. Hakim PHI, hubungan industrial, hakim niaga, nah seperti itu, hakim perikanan, itu semuanya termasuk klasifikasi hakim. Nah, tapi kalau kita sedikit bergeser ke Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hakim itu kan pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, seperti itu. Dalam artian karena memang hukum acara pidana, fungsi dari sistem peradilan pidana kan hakim adalah untuk yang mengadili. Nah, saya benturkan tadi. Jadi ini saya benturkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tadi. Akhirnya bagaimana yang terkait dengan definisi hakim sendiri? Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak secara jelas fungsi hakim, tugasnya hakim itu apa tidak jelas, tapi di sana banyak pasal itu yang menyebutkan hakim dan pengadilan adalah fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus. Jadi kalau bisa saya simpulkan, hakim itu adalah pejabat di lingkungan kekuasaan peradilan, kekuasaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman yang memeriksa, mengadili, memutus perkara yang ditimpahkan kepadanya. Kalau saya otomatis masih tingkat pertama, otomatis di tingkat pertama sesuai dengan tingkatannya. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi dari fungsi hakim sendiri, tugas-tugasnya hakim nggak cuma itu saja, nggak cuma terkait dengan perkara saja. Tidak hanya terkait dengan memeriksa, mengadili, dan juga memutus. Tapi ada beberapa fungsi-fungsi lain. Contohnya apa? Fungsi yang diatur dalam undang-undang. Contohnya tadi saya ngomong masalah hukum acara pidana. Itu ada fungsi lain yang meskipun masih berkaitan dengan perkara, tapi dia di luar tugasnya untuk memeriksa tadi, sudah memutus, tapi hakim masih diberikan tugas lagi untuk menjadi pejabat pengawas dan juga pengamat pelaksanaan putusan. Seperti itu. Ya, hakim wasmat istilahnya. Kalau istilah sehari-harinya, hakim wasmat. Dan kemudian ada fungsi-fungsi lain juga. Jadi kalau saya ingat itu kan ada tupoksi dari masing-masing hakim itu ya. Itu salah satunya adalah mendapatkan delegasi dari pimpinan. Seperti itu. Penugasan secara langsung dari pimpinan. Contohnya melalui biasanya ini didasarkan melalui SK-SK tertentu. Seperti kalau hakim-hakim sebagai juru bicara, dia dapat fungsi pengadilan dari ketuanya, dari pimpinannya untuk menjadi juru bicara pengadilan, bisa jadi itu. Kemudian itu delegasi kan dari ketua, kemudian ada juga hakim pengawas bidang. Jadi kalau di peradilan umum di kelas 2 itu ada beberapa kepaniteraan dan juga bidang. Jadi hakim di samping mengadili perkara tadi, itu juga menjadi fungsi pengawas bidang dari masing-masing bidang. Contohnya bidang kepaniteraan perdata, bidang kepaniteraan pidana, bidang kepaniteraan hukum, bidang subbagian umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala, kemudian IT. Nah, itu kita punya fungsi seperti itu. Bagi tugas untuk menjadi hakim pengawas bidang itu. Dan banyak lagi fungsi-fungsi yang kita dilahirkan dari SK-SK tadi sebagai delegasi tugas dari pimpinan. Seperti itu.
Kalau secara umum sih seperti itu. Ya. Baik, karena waktu yang tersisa ternyata cuma 5 menit, mungkin bisa singkat saja Pak, pesan bagi mahasiswa yang ingin Gimana? menjadi seorang hakim. Gimana? Pesan bagi Pesannya mahasiswa bagi yang ingin menjadi seorang hakim, pesan-pesannya. Saya tadi sempat ngomong masalah berkaitan dengan yang pertama kali otomatis ke teman-teman mahasiswa, lulus dulu sarjana hukum. Pertama itu, lulus dulu sarjana hukum, dan selagi saudara-saudara masih ini berada di bangku perkuliahan, otomatis ini tempatnya saudara untuk belajar, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, nggak cuma tentang hard competence, otomatis untuk mendapatkan nilai terbaik itu bukan, mendapatkan IP terbaik itu juga bukan, tapi soft kompetensi juga. Soft kompetensi itu sangat penting dimiliki oleh seorang hakim. Karena mengapa? Otomatis hakim itu adalah berkaitan dengan sengketa. Apa yang diberikan tugas kepada seorang hakim dalam perkara tadi, itu semuanya berkaitan dengan sengketa. Nah, kalau kita tidak memiliki keahlian soft kompetensi di bidang penyelesaian sengketa, kalau kita masih belum bisa bersepakat dengan diri kita sendiri untuk kita masih punya sengketa dalam diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sengketanya orang lain seperti itu. Jadi soft skill itu juga sangat baik dan sangat diperlukan juga. Kemudian kemampuan untuk berorganisasi. Bagaimanapun juga saudara-saudara nanti dilantik menjadi seorang hakim, apabila memilih menjadi hakim ya, dilantik pertama kali saudara menjadi salah satu tumpuan di tiap-tiap pengadilan. Sudah menjadi salah satu unsur pejabat di situ, unsur pimpinan di situ. Dan semua ada masalah berkaitan dengan organisasi, pasti teman-teman menjadi salah satu rujukannya seperti itu. Karena kita dianggap tahu semuanya, tahu penyelesaian resolusinya seperti apa, dispute resolusinya seperti apa, seperti itu. Dan selain hard skill, kemudian soft skill tadi, saudara-saudara juga butuh namanya religiusitas. Saudara perlu untuk meningkatkan spiritualitas dengan cara beribadah, kemudian bagaimana taat pada orang tua, saudara berdoa, itu untuk meningkatkan sisi integritas saudara, dan biasakan diri dengan itu tadi, integritas. Karena apa? Ini saya mengutip juga salah satu pendapat dari senior yang pada waktu itu saya dapatkan dan mengena juga ke saya secara pribadi pada waktu pelatihan. Beliau adalah Bapak Ridwan Mansur, saat ini sebagai Panitera Mahkamah Agung. Beliau mengatakan, ilmu tanpa integritas itu buta. Tapi integritas tanpa ilmu itu adalah lumpuh. Nah, jadi apa? Saudara-saudara sejak menjadi mahasiswa ini tingkatkan integritas saudara semaksimal mungkin, nggak cuma integritas saja, tapi keilmuan juga itu sangat penting dan bisa menyeimbangkan di antara keduanya. Seperti itu. Jadi saudara-saudara nanti saya rasa itu bukan hanya untuk profesi hakim yang membutuhkan keilmuan dan sisi integritas tadi, tapi semua profesi membutuhkan itu, tapi minimal saudara bisa berdamai dengan dua hal itu tadi dan bisa menyeimbangkannya. Insya Allah nanti untuk menjadi profesi hakim itu saudara tinggal ngalir saja, tinggal tadi saudara menjadi long life learner, saudara tinggal mempelajarinya sepanjang hidup saudara, selama karir saudara tetap belajar. Bukannya saya sekarang jadi hakim, saya yang paling tahu, bukan. Tapi masih banyak yang belum tahu, dan kita masih perlu banyak membekali diri kita dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ada, dan itu kita belajar. Tapi intinya pertama kali yang perlu disiapkan oleh teman-teman adalah keilmuan dan juga sisi integritas itu tadi. Itu sangat penting. Integritas otomatis kejujuran, macam-macam lah. Baik, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berhasil ya teman-teman mahasiswa ya. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Kesempatan waktunya. Ya, sama-sama.